Shalom para pemirsa Harapan Baru. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang sangat penting sekali, yakni tentang keselamatan. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Budi Artala. Shalom Pak Budi. Shalom Pak. Ya, saya senang bisa berjumpa dengan Pak Budi, karena Pak Budi kan sering banyak pelayanan, ya, sulit ditemui, tapi puji Tuhan saat ini kita bisa ketemu. Iya. Nah Pak Budi ini dari mana sih asalnya Pak? Oh, asalnya ya. Iya, jadi kedua orang tua saya itu asalnya tidak jauh-jauh Pak. Dari sini juga, dari Blimbing Sari, seperti itu ya. Cuma setelah mereka menikah, mereka transmigrasi ke Sulawesi Tengah. Nah ini saya sering pindah-pindah Pak. Saya lahir di sana karena orang tua itu melatar belakang petani, jadi mereka ingin supaya anak-anaknya itu bisa sekolah dengan baik. Jadi saya SMP kelas 1 saya sudah merantau di Kota Salatiga di Jawa Tengah, begitu Pak. Sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah. Iya. Nah, dalam perjalanan hidup Pak Budi ini, dari sejak kecil, muda, dan sampai hari ini, di manakah titik saat Pak Budi merasa hubungan dengan Tuhan itu penting? Oke. Ini menarik ya, karena diketahui sendiri ya, kalau orang dari Blimbing Sari itu sudah pasti orang Kristen, kan begitu ya. Apalagi kebiasaan orang di Blimbing Sari itu dulu biasa masuryanen, gitu kan. Nah saya itu memang dari kecil itu orang tua saya itu sudah setiap malam Pak, walaupun di Sulawesi Tengah begitu kan, tinggal di Sumbersari, Kecamatan Parigi, itu tiap malam ibu saya mengajak kami semua itu masuryanin gitu. Apalagi kami semua totalnya itu ada 6 orang gitu ya. Dan sudah diceritakan cerita Alkitab setiap hari. Oh iya? Iya. Wah, menarik ya? Iya, dan saya ingat sekali ibu saya suka sekali bercerita yang sering menakutkan saya lah. Bacanya di Wahyu apa semua, nanti kamu nggak begini Tuhan tuh akan menghukum begini gitu ya. Nah ketika saya sekolah di Jawa, SMP itu saya sudah kos gitu kan. Ada kerinduan untuk selalu mendengar orang khotbah atau mendengar firman Tuhan. Sejak SMP? SMP, iya. Jadi saya ingat sekali saya di SMP Satya Wacana atau dikenal dengan SMP Lab waktu itu ya. Itu ada istilahnya ada pelayanan yang menjangkau siswa. Itu di bawah Perkantas ya, PSK dulu. Dan saya sudah ikut kelompok KTB waktu itu. Kelompok tumbuh bersama. Kelompok tumbuh bersama. Dan itu saya diperkenalkan tentang Kristus lebih dalam waktu itu, juga tentang keselamatan begitu kan. Dan saya ingat sekali dulu di kota itu kan zaman itu tahun 88 tuh masih dingin sekali begitu. Dan ada persekutuan. Nah, saya itu suka hadir di mana ada persekutuan, saya suka datang walaupun saya tidak kenal orangnya. Jadi saya suka duduk di situ, saya duduk di belakang dengan orang khotbah gitu. Ya yang pengkhotbah sekarang yang sudah terkenal dulu belum terkenal gitu kan. Jadi saya sudah tahu dari lama, oh ini Pak ini gitu kan. Jadi saya sudah senang mendengarkan begitu Pak. Jadi tertarik gitu. Betul. Itu momen yang penting saya kira, karena kita berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iya. Nah menarik Pak Budi. Kemudian, apakah Pak Budi masih ingat kapan Pak Budi menyerahkan hidup Pak Budi? Sepenuhnya, ya. Jadi selesai SMP, SMA saya tetap aktivis persekutuan ya. Kuliah juga begitu ya. Kalau ada camp-camp regional saya hadir gitu kan. Apalagi sering dibahas soal kita harus menjadi penuai begitu kan. Setiap camp tuh semangat, wah rasanya oke Tuhan saya mau. Bahkan biasanya ditantang untuk komitmen kan. Apakah Anda mau menyerahkan diri memenuhi Tuhan gitu kan. Saya sudah berapa kali bolak-balik menyerahkan diri gitu kan. Tapi selesai camp itu kembali ke habitat lama gitu kan. Tapi paling tidak benih itu saya merasa sudah ada kan begitu. Nah, sampai suatu kali ketika tahun 2000 saya ke Bali gitu kan. Dan setelah bom Bali itu saya menikah. Itu U-turn-nya saya yang betul-betul saya menyerahkan diri untuk mau sepenuhnya melayani Tuhan begitu kan. Nah ini menarik Pak, karena kenapa? Karena waktu itu dimulai dengan gini, ada seorang teman di gereja itu datang kepada saya dan dia minta tolong supaya saya itu datang ke rumahnya mendoakan anaknya. Dan ini dari keluarga orang Bali ya. Mulutnya anak itu bengkok begitu kan. Dan mereka sudah pergi ke dokter saraf, katanya di sininya kejepit.
Dan itu harus mereka itu ke dokter itu secara reguler berapa kali begitu kan. Nah, mereka orang miskin waktu itu belum ada BPJS ya. Jadi tidak ada jalan lain kayaknya mereka nih minta tolong, mau enggak Kak Nyoman Budi datang ke rumah mendoakan. Waktu itu saya bilang oke, gitu ya. Tapi waktu itu setelah oke baru saya berpikir, nah, saya mau ke rumahnya bagaimana ya kalau kita salah ngomong ya, apalagi saya belum bisa melayani Tuhan begitu kan. Nanti jangan-jangan pulang kita dipukulin orang kan begitu pikiran. Nah, entah bagaimana terus saya telepon orang tua saya telepon ibu saya dan saya bilang, Mak, bisa enggak tolong doakan saya? Saya tuh nggak bisa, bagaimana orang minta doa saya. Nah, saya ingat sekali ibu saya itu bilang begini, kamu berdoa sama Tuhan, minta Tuhan mengurapi kamu. Nah, kita kan istilahnya kita gereja itu hanya urapan itu seperti apa, kita tidak punya gambaran gitu kan ya. Nah, tapi waktu itu Pak, sebelum saya berangkat tuh berdoa kan, saya terus berdoa, dan ada hal menarik. Saya tuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat mimpi. Mimpi? Apa yang jadi mimpi Pak Budi? Jadi tiba-tiba dalam mimpi saya tuh Tuhan itu ada di depan saya persis dan sangat terang. Saya tahu itu Tuhan Yesus gitu ya. Walaupun tidak melihat wajahnya. Walaupun tidak bisa melihat wajahnya. Karena kenapa? Sangat terang dan saya tuh mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi kami tuh duduk seperti dalam satu meja makan yang panjang begitu. Yesus di sebelah sana, saya di sebelah sini. Dan karena saya ketakutan, saya tuh menundukkan kepala saya tuh begini gitu kan. Dan tiba-tiba Yesus tuh bilang begini, ulurkan tanganmu. Wah, tapi saya tidak berani mengangkat wajah. Waktu saya ulurkan tangan saya begini, dan Yesus tuh tiba-tiba pegang tangan saya. Wah, itu kayak kesetrum tegangan tinggi. Oh iya? Dan dalam kesetrum itu saya nggak tahu, kayak mau saya nggak tahu ngomong apa, cer gitu kan. Nah, setelah itu saya terbangun, tapi waktu saya terbangun pagi hari itu rasanya sukacita. Karena kenapa? Kok banyak pujian dalam hati saya. Singkat cerita, sudah waktunya untuk pergi untuk mendoakan anak itu. Tapi saya tidak berani pergi sendiri, karena belum pernah melayani ya. Saya ajak teman saya, salah seorang teman baik gitu kan. Teman hamba Tuhan dari NTT gitu. Orang NTT kalau ngomong kan keras-keras ya. Ya saya sampai di sana gitu kan. Saya kaget lagi, karena kenapa? Ternyata mereka sudah duduk semua di bawah begitu kan. Kakeknya anak ini juga pakai baju putih, ikat kepala di atas kayak dikuncir begitu kan. Dalam hati saya, ini gimana saya di sini? Jangan sampai saya salah ngomong nanti malah bagaimana saya pulang gitu kan. Dalam kegelisahan hati saya seperti itu, tiba-tiba Tuhan tuh kasih hikmat tuh begini. Loh, kalau mereka cari orang pintar, kan mereka biasanya dikasih syarat. Nah, sekarang mereka cari kamu kan tinggal kasih syarat. Apa syaratnya? Mau nggak percaya Tuhan Yesus? Sederhana kan? Kan kita tidak mengajak orang pindah keyakinan, hanya mau nggak percaya kepada Yesus gitu kan? Wah, teman saya mulai khotbah Pak, dan dia bilang, hari ini kalau saudara mau percaya Yesus, Yesus sanggup menyembuhkan. Dalam hati saya, iya, kalau enggak bagaimana kan begitu kan ya? Temannya Pak Budi ya? Iya, dia yang berkhotbah gitu. Dan ketika berdoa, ya saya kan tahu ya, kita itu belum terbiasa berdoa tumpang tangan waktu itu. Wah, dia berdoa tumpang tangan. Nah, tiba-tiba saya merasa ada suatu keanehan waktu itu dalam diri saya. Saya tuh kok merasa tangan saya dituntun dan digerakkan, diangkat untuk ikut juga, harus ikut menumpangkan tangan. Begitu. Dan ketika menumpangkan tangan, begitu teman saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, mulut yang bengkok ini kembali normal. Tiba-tiba langsung klik, anak itu langsung gitu nangis kan, dan dia sembuh. Itu pertama kali saya itu melihat langsung ya, dan ikut berdoa, dan sepertinya iman saya langsung kayak bus. Nah itu U-turn saya. Sejak saat itu saya bilang, oke Tuhan, saya mau menyerahkan diri sepenuhnya gitu untuk melayani Tuhan, khususnya dalam penjangkauan. Dan itu saya kerjakan 2003 itu sampai hari ini. Berarti kurang lebih sudah 21 tahun ya. Wow, itu bukan waktu yang singkat loh Pak Budi. Terlibat dalam pelayanan penjangkauan itu dalam waktu 20 tahun bukan waktu yang singkat ya. Karena setahu saya pelayanan seperti ini, di penjangkauan ini, itu lebih banyak di lapangan biasanya. Betul. Dan pengalaman demi pengalaman dengan dinamika yang sangat tinggi sekali. 20 tahun itu pasti banyak sekali pengalaman yang berharga sebenarnya. Betul.
banyak sekali. Nah, hal apa yang populer nih di lapangan, Pak Budi? Jadi begini, saya tuh menemukan tuh begini ya. Waktu lalu di awal-awal tuh saya tuh belum bisa bercerita dengan baik tentang siapa Yesus. Saya belum bisa memperkenalkan dengan baik ya. Yang mudah saya lakukan adalah kalau ada orang sakit saya tawari, mau sembuh enggak? Saya hanya berani bilang Yesus itu bisa menyembuhkan. Kalau dibilang, oh ya, saya tinggal tawari, boleh nggak saya berdoa? Dan untungnya orang kalau ditawari berdoa, siapapun kalau orang sakit ditawari berdoa untuk sembuh pasti bersedia, ya kan? Dan itu apa namanya, ada banyak terjadi seperti itu. Ya, saya tuh hampir setiap hari saya pergi ke kampung-kampung, begitu kan, di mana ada orang sakit, di mana ada orang kerasukan setan, atau mungkin orang ingin melepaskan ilmu seperti itu kan. Seperti itu, dan saya pergi setiap hari. Jadi dulu ada orang pernah manggil itu kayak disebut balian Kristen, begitu kan ya. Julukannya. Ya, jadi saya itu hanya bilang, mau enggak kamu percaya Yesus? Saya sampai di situ saja. Nah, setelah saya melihat ada banyak mujizat kesembuhan, ya, ternyata orang itu kalau sudah mengalami kesembuhan itu belum tentu dia mau sungguh-sungguh mau ikut Yesus atau menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan kalau saya refer lagi kembali kepada kisah pelayanan Yesus, dan ternyata hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Yesus ada, ya kan? Ada ribuan orang datang kepada Yesus, ada ribuan orang mengalami kesembuhan, tapi ternyata mereka mencari Yesus hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Gitu. Iman untuk hal-hal yang sementara. Betul, betul. Ya. Padahal ada hal yang lebih penting lagi yang harus mereka ketahui, yaitu apa? Keselamatan. Iya, bahwa Yesus itu tidak hanya menyembuhkan. Yesus datang untuk menghapus dosa dan memberikan kita jaminan keselamatan atau jaminan hidup yang kekal di sorga, dan itu pasti. Ya. Nah, sebagai orang yang aktif di pelayanan penjangkauan, Pak Budi kan memulai dari mendoakan orang sakit ya. Ya. Kemudian akhirnya semakin fokus kepada berita keselamatan. Nah, secara pribadi nih Pak Budi, kapankah Pak Budi betul-betul mengalami kepastian keselamatan yang sudah Tuhan sediakan? Bagaimana ceritanya? Ke situ. Jadi begini, ketika saya mulai banyak berdoa, menyembuhkan orang kerasukan dan lain-lainnya, memang di dalam hati kita merasa sangat percaya sekali, makanya terjadi begini gitu kan. Tapi kalau bicara soal keselamatan atau kepastian masuk surga, apakah Anda pasti masuk surga, atau ditanya kapan Anda tahu gitu kan, saya tidak punya dasar biblical yang baik. Jadi itu masih berdasarkan suatu perasaan, feeling. Ya, feeling. Kalau orang bilang keyakinan. Nah, sekarang setelah saya banyak belajar, saya melihat bahwa punya iman itu tidak bisa hanya berdasarkan keyakinan saja. Ya, iman itu harus punya 3 unsur. Ya, pertama harus punya unsur pengetahuan. Ya, tahu siapa yang dipercaya. Siapa yang dipercaya. Ya. Kedua, punya unsur persetujuan. Setuju terhadap yang dipercaya. Yang ketiga, harus punya unsur pengandalan. 3 unsur pengandalan. Mengandalkan hidup sepenuhnya kepada yang dipercaya. Nah, setelah ini kita pahami dengan baik, ya, karena biasanya kan gini, orang kalau apalagi sudah melihat banyak fenomena, bahkan kadang merasa layak, betul nggak? Karena setelah banyak seolah-olah kalau banyak terjadi, Tuhan ini mendengar doa kita, kan gitu kan? Padahal kalau kita cross check di Alkitab, ada loh yang sudah melayani seperti itu, mengusir setan demi nama Yesus, ya kan? Mengadakan nubuat, ya kan? Dan banyak lagi. Tapi endingnya apa? Yesus bilang, hanyalah engkau, sang pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal. Artinya tidak pernah mengenal itu artinya apa? Namanya tidak pernah tercatat. Kalau dulu namanya pernah tercatat dan lalu dihapus, Yesus pasti akan bilang begini, dulu aku kenal kamu, tapi sekarang karena kamu sombong, aku tidak kenal kamu, kan begitu ya. Tapi artinya namanya tidak pernah tercatat. Makanya menjadi menarik dalam Lukas pasal yang ke-10 ketika Yesus mengutus 10 murid itu kan. Memang manusia itu, kita itu kalau lihat mujizat itu luar biasa ya. Senang sekali. Kita merasa itu kita tuh layak gitu kan. Tapi Yesus bilang, janganlah kamu berbahagia karena itu. Tapi berbahagialah karena apa? Namamu tercatat. Iya, namamu terregister. Jangan di surga. Jangan sampai register in heaven ya. Jangan sampai manifestasi heboh-heboh tapi nama tidak terregister gitu kan. Nah, apa penyebabnya? Wah, gitu mungkin nanti bisa diulas lebih dalam ya. Betul. Nanti kita akan bahas soal itu.
Tapi yang jelas adalah ternyata iman yang benar, Ya, iman yang menyelamatkan inilah yang seharusnya menjadi inti pemberitaan. betul. Bukan kita anti kepada mujizat, tidak. Betul, Ya. Mujizat itu bagian Iya. yang menyertai pelayanan penjangkauan. Iya, Tetapi jangan sampai melupakan yang paling esensi, kan begitu ya. betul. Yakni berita keselamatan yang Pak Budi tadi sampaikan, yang ada 3 unsur tadi itu. Iya. Nah, Pak Budi, ternyata banyak orang fokus pada fenomena daripada esensinya. Apa sebabnya, Pak ya? Bukankah keselamatan itu yang utama? Kenapa bisa bergeser itu? Iya. Jadi begini, fenomena itu kalau kita tidak hati-hati ya, karena saya dulu banyak berkecimpung di situ ya, itu tanpa kita sadari itu bisa mendrive kita itu shifting dari kebenaran yang hakiki. Gitu. Berbicara alam spirit, alam roh itu unlimited. Ya. Begitu kita tidak punya rel, kadang-kadang kita susah untuk membedakan loh. Ya, makanya ketika saya itu mulai banyak belajar dan saya mulai punya mentor yang baik ya, untuk melandaskan segala sesuatu berdasarkan biblical principle, begitu ya. Kita iya, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kenapa? Karena dulu saya tuh tidak perlu ngomong banyak, saya bisa tinggal tumpang tangan, gitu loh. Kayaknya cepat selesai gitu. Nah, tetapi ketika saya mulai belajar pelan-pelan, saya mulai shifting. Gitu. Memang di awalnya tuh rasanya susah. Kenapa susah? Karena orang tuh bisa terpukul sama kita juga. Walaupun kita mengatakan, wah ini kemuliaan untuk Tuhan, gitu ya. Tapi cuma untuk kena cipratannya aja kepala kita juga bisa besar, kan gitu kan ya. Nah, ketika saya mulai meninggalkan itu, ya, saya tetap percaya mujizat itu ada, ya kan. Apalagi kalau sakit penyakit itu diakibatkan karena buatan orang gitu ya, itu pasti mujizat terjadi. Karena kuasa Tuhan pasti berkonfrontasi kan begitu ya. Nah, saya mulai, memang awalnya tuh kayaknya bagaimana begitu, tapi saya mulai belajar taat ya. Saya menjelaskan tentang Yesus dengan baik dan memberi ruang Roh Kudus untuk menuntun orang itu dalam kesadaran sepenuhnya, mencerna dengan baik setiap kalimat yang saya jelaskan, karena saya yakin itu bagian Roh Kudus untuk membuat seseorang itu yakin. Ya, bukan karena memang bercerita Injil dengan baik itu penting, tapi kita harus sangat menyadari bahwa bagian kita itu adalah menjelaskan sebaik-baiknya, dan kita juga harus yakin Roh Kudus punya peranan yang sangat besar untuk membuat orang itu punya iman yang benar. Karena Roh Kudus itu guru yang baik. Seperti itu. Ya, menarik ya Pak Budi ya. Nah, Pak Budi, setelah Pak Budi sekarang menjadikan berita keselamatan itu menjadi sesuatu yang paling utama dalam penjangkauan ini, buah apa yang Pak Budi mulai petik? Iya, jadi pertama itu begini, ya, kita itu mulai menghasilkan, membawa buah jiwa-jiwa kepada Tuhan, kan begitu kan? Kan ada ayat firman Tuhan mengatakan ya, kumpulkanlah, jangan mengumpulkan kekayaan di dunia karena kekayaan di dunia itu ngengat dan karat memakannya, tapi kumpulkan kekayaanmu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak memakannya. Nah pertanyaannya adalah, kekayaan apa yang harus kita kumpulkan di sorga di mana ngengat dan karat tidak memakannya? Saya dulu tidak paham bagian ini. Ternyata saya menemukan, oh, ternyata kekayaan yang kita kumpulkan apa? Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan di sorga, begitu kan? Dan itu apa namanya ya? Memang orang lain tidak melihat, ya. Waktu mungkin kita ngobrol berdua dengan seseorang dan di ujung cerita dia mau diajak berdoa bersama-sama dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, gitu kan? Itu ada suatu sukacita yang bergelora di dalam hati. Yang kalau saya bilang itu susah diungkapkan dengan kalimat ya. Dan saya merasakan itu seperti sukacita sorga yang dibuat Tuhan, kita bisa merasakannya di dalam hati. Dan itu bergairah terus setiap hari. Dan itu yang membuat kita itu selalu suka hadir dalam pertemuan ibadah, tidak bosan dalam persekutuan. Karena kenapa? Karena kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, seperti itu. Selama ini kan orang hanya berpikir Tuhan perintahkan itu, ya jangan membunuh, jangan mencuri, kan begitu misalkan ya. Perintah moral ya. Ya, perintah moral. Tapi perintah yang orang sering lupakan adalah, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Mengikut Yesus bukan sekadar mengerjakan hukum moral. Betul. Ini menarik ya. Kadang-kadang kita sangat concern di hukum moral sampai lupa kita mengikut Yesus. Padahal sebenarnya yang membuat kekristenan unik
persekutuan kita unik itu adalah kita berjalan bersama Tuhan. Betul. Mengikut Tuhan. Ya. Bukan sekedar berbuat baik. Betul. Semua orang juga yang sadar akan moral pasti berbuat baik juga. Betul, bahkan lebih baik daripada kita mungkin. Iya, kadang-kadang bisa begitu. Tapi apakah mereka berjalan mengikuti Tuhan bersama Tuhan? Nah, ini poin yang penting sekali Pak Budi. Iya. Nah, saya kira udah makin terang ya pembicaraan kita Pak Budi. Nah, bahkan sudah mencapai puncak pembicaraan untuk pertemuan pertama ini. Iya. Nah, mengenai berita penting ini, keselamatan ini Pak Budi. Apa yang menjadi pesan Pak Budi bagi pemirsa Harapan Baru ini? Karena kan beragam ya. Ada jemaat wayah, artinya jemaat wayah itu sudah puluhan tahun usianya, hampir mirip dengan usia sinode kita, bahkan lebih tua dari usia sinode kita. Apa pesan Pak Budi terhadap jemaat-jemaat wayah atau bahkan juga pemercaya baru? Iya, pesan ini mau closing bagian sesi 1 ya. Ini menjadi penting ya. Jadi gini, saya itu berkeliling Indonesia ya, dari daerah satu ke daerah yang lain ya. Apakah itu jemaat wayah, jemaat baru? Saya suka memberikan pertanyaan yang reflektif. Reflektif. Ya. Apa itu pertanyaan reflektif yang setiap orang tuh harus menjawab secara jujur. Dan mungkin juga yang menonton atau menyaksikan tayangan ini ya. Apa itu pertanyaannya? Itu begini. Anda mungkin sudah hidup kenal Alkitab, rajin ibadah, melayani Tuhan, mungkin juga sudah jadi majelis dan lainnya. Coba pikiran baik-baik. Kalau seandainya hari ini tiba-tiba Tuhan panggil, harus menghadap Tuhan, ya, apakah Anda betul-betul yakin bahwa Anda itu pasti akan bersama dengan Tuhan di surga? Kan begitu kan? Atau apakah Anda yakin Anda berada di sisinya Tuhan? Nah, kan begitu. Karena kenapa pertanyaan ini penting? Karena semua orang mencari ini. Agama apapun dalam dunia ini mencari tempat supaya bisa berada di sisinya Tuhan. Nah, itu yang pertama perlu dipikir. Yang kedua, apa alasan Tuhan mengizinkan Anda itu masuk ke surganya? Ini juga menjadi penting. Kalau ini juga ditanyakan kepada orang yang di dalam gereja, biasanya variasi jawabannya juga banyak. Ini juga menunjukkan bahwa aslinya kurang knowledge. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Jadi para pemirsa Harapan Baru, hari ini seri pertama tentang keselamatan ini sudah kita perbincangkan bersama Pak Budi. Pesan inti yang paling penting adalah jangan sampai nama kita tidak terregister di surga. Pastikanlah nama kita tercatat di surga. Dan kepastian itu ada di dalam iman yang menyelamatkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yakni iman yang percaya dan mengenalkan Yesus Kristus saja untuk hidup yang kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.